Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya ketika kita datang bukan karena suatu rutinitas kita setiap minggu, melainkan karena cinta kita kepada Tuhan Yesus. Biar kita memberikan yang terbaik pada pagi hari ini untuk Tuhan. Siapkan hati kita yang paling dalam, karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan saja rela mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita, supaya kita boleh layak mendapatkan hidup yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dan Roh-Mu yang sudah Engkau korbankan untuk kami. Terima kasih Yesus. Ku masuk kehadiran-Mu, Bapa, persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri
menyembah Engkau Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus kami membawa beban yang begitu berat pagi hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kami Tuhan. Dan ketika kami sakit, Engkau akan menyembuhkan kami. Ketika kami Tuhan sedang mencari pekerjaan, Engkau akan berikan jalan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, kami persiapkan Tuhan korban syukur kami pagi ini yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Shalom. Yang merasakan kasih-Nya Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Tolong berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan pagi ini? Amin. Coba boleh lirik teman-temannya, saudara-saudara yang di belakang, di samping kiri. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan. Saya dan saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Takkan gentar langkahku.
Puji Tuhan. Saudara bersemangat. Amin. Kita tahu saudara, di saat-saat beban permasalahan yang kita hadapi di tengah-tengah situasi yang saat ini, mungkin kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Bila kita datang kepada Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berkata demikian. Biarlah senantiasa kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita pikul sendiri beban kita tidak akan kuat, kita tidak akan sanggup. Biarlah firman yang Tuhan sampaikan boleh memberikan kelegaan, kekuatan pagi ini buat kita. Siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita sama-sama belajar lagu ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku tak berdaya, Yesus yang selalu menopangku. Saat tiada harapan, saat
Pagi hari ini kami siapkan tanah hati kami yang paling subur untuk kami terima berkat dari firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan materaikan Tuhan, biar kami Tuhan melakukan di sepanjang kehidupan kami. Persiapkan Tuhan hati kami Tuhan dan pikiran kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, belum sudah duduk? Berdiri dulu. Lihat kiri kanannya, katakan sesuatu yang baik tentang dia. Bukan, tentang dia, tentang sebelahnya. Coba, katakan, kamu cantik, baju kamu bagus. Ya, udah gitu boleh dulu. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kita harus terlatih untuk kita bisa bilang sesuatu yang baik. Betul nggak? Keterimanya sama orang lain lebih bagus, ya. Tapi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau saya bilang sama Ruben, Ben, kamu hari ini ganteng. Senang nggak, Ben? Senang, ya. Jadi sesuatu yang positif kalau kita bilang sama orang lain, jangan begitu datang, kok kamu lesu sih, gitu ya. Atau kamu kok nggak ngisi deh, nggak make up-annya, kok pucat, gitu kan. Katakan sesuatu yang baik itu akan mentransfer, ya, mentransfer suasana yang lebih baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di gereja. Ya, puji Tuhan, kita bisa berkumpul pada saat ini, dan juga yang masih harus church from home, yang udah lanjut usia, yang sakit. Tapi jangan takut bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan saudara dan kita semua. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan. Aku kurang kompak sekali lagi. Kalau saya bilang apa kabar, jawabannya seperti itu. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Aku diberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang sudah selalu memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, siapa di sini yang suka football game? Suka senangnya sepak bola? Enggak ya? Biasanya cowok-cowok senang football. Senang ya? Ada yang senang. Belakangan ya senang? Nah, biasanya yang senang aja nih. Yang senang bola itu biasanya ada posisi striker. Betul nggak? Striker itu penyerang, betul ya? Dan itu orang yang posisinya bisa memenangkan pertandingan. Karena dia bisa mencetak gol. Tetapi ada posisi-posisi lain. Misalnya seperti gelandang, kemudian ada lagi back. Terus ada yang orang bilang kiper. Kiper paling posisinya paling dominan. Kenapa? Kalau kipernya jago, kita nggak akan kebobolan. Mau datang dari mana bolanya selalu ditangkap ya sama kiper. Tapi menurut saudara gimana? Yang senang bola, football. Mana yang paling penting? Semua posisi penting. Striker juga harus dapat umpan bola dari yang baik ya, sehingga dia bisa menggolkan ya. Demikian pula di dalam pekerjaan, saudaraku. Kalau dalam satu perusahaan yang besar itu ada posisi-posisi, saudaraku ya. Ada posisinya pemilik. Kadang-kadang pemilik juga merangkap sebagai CEO perusahaan. CEO itu Chief Executive Officer, ya, sebagai CEO perusahaan. Kemudian ada juga di bawahnya itu ada Managing Director, terus ada Director, kemudian ada General Manager, ada Manager, kemudian baru staff-staff, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi bermacam-macam struktur organisasi. Nah, posisi-posisi itu sangat menentukan penghasilan mereka. Semakin tinggi posisi, akan semakin tinggi juga penghasilan, betul nggak? Yang bekerja, ya, kalau yang nggak mungkin office boy, walaupun di perusahaan yang sama, ya, di gedung yang sama, office boy sama dengan director, nggak mungkin ya. Posisi menentukan penghasilan mereka, betul nggak? Ya. Nah, sama juga halnya dengan posisi kita secara rohani. Posisi kita secara rohani begitu penting. Sehingga posisi ini menentukan dampak-dampak yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan juga
lingkungan sekitar kita, saudaraku ya. Posisi sangat penting. Nah, pada saat ini firman Tuhan buat kita semua, saya beri judul position, ya, atau posisi, ya. Dan kita akan membahas secara biblikal Alkitabiah, tidak ditafsirkan dengan ilmu, tetapi secara Alkitabiah, sehingga saudara mengerti posisi penting dalam hidup dan yang harus saudara lakukan, ya. Nah, saudaraku, bicara posisi, ada dua posisi penting dalam kehidupan. Yang pertama, posisinya mati. Yang kedua, posisinya hidup. Ya. Apa kata Alkitab tentang position? Kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Perhatikan firman Tuhan. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat ini nggak usah ditafsir, tapi ayat ini satu ajakan, satu keharusan buat kita untuk memilih kehidupan, ya, supaya engkau baik hidupmu dan juga keturunan. Ya, jadi kita harus pilih kehidupan. Siapa yang mau pilih mati, angkat tangannya. Siapa yang mau pilih hidup, angkat tangannya. Oke, ya. Jadi minimal saudara mengerti kita harus pilih hidup, ya, karena itu pilihan kita. Kita bisa saja memilih kematian, tapi setelah kita posisi mati maksudnya, setelah kita mengerti firman Tuhan ini, kita harus pilih hidup, bukan mati. Posisi kita harus hidup, ya. Nah, how in life position. Bagaimana kita ada di posisi hidup, saudara? Ya. Yang pertama adalah connected with Father in heaven. Gimana kita posisi kita hidup? Kita harus connect sama Bapa di surga. Ya, contohnya, ya gini. Dimanapun saudara berada, pada waktu saudara di rumah, pada waktu saudara ada di kantor, atau lagi jalan-jalan, atau lagi makan sama keluarga, ya, atau saudara lagi rekreasi, lagi refreshing, atau saudara lagi hangout, istilahnya zaman sekarang. Tiba-tiba sekonyong-konyong HP saudara lowbat tinggal 3%. Keadaannya seperti itu, saudara lagi senang-senang, lagi enak-enak, pas lihat HP, aduh, lowbat tinggal 3%. Apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara cari? Kasar, apa lagi? Powerbank, apa lagi? Colokan. Betul, betul colokan. Ya, powerbank nyarinya di mana? Tapi sekarang kalau di mall-mall, kalau saudara jalan-jalan ya, itu disiapkan, saudaraku. Ada powerbank, saudara bisa minjem, terus kalau nggak salah bayar ya, sejamnya berapa? Itu yang saudara cari, supaya HP saudara tetap hidup. Apalagi saudara kalau businessman, businesswoman, itu saudara banyak link yang harus saudara hubungin. Mungkin lagi pas makan, ada yang telepon, ada yang bisnis dan sebagainya. Kalau HP-nya mati, bisa banyak hal bisa terjadi. Ada kerugian-kerugian ya. Kalau itu fungsinya HP tetap hidup. Dan saudara pasti cari ketika 3%, tinggal 3%, riuh pasti. Yang ada cari colokan di mana gitu kan. Udah nggak mikirin yang lain, colokan di mana itu bahasa Sunda, colokan, steker di mana ya, supaya kita bisa ngecas gitu ya, supaya HP-nya bisa hidup lagi. Dan ketika hidup, saudara banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara bisa koneksi dengan keluarga, bisa link sama rekan bisnis saudara dan yang lain-lainnya. Demikian pula di dalam kehidupan kerohanian kita, saudaraku. Ya, kita harus connect sama Tuhan agar kita hidup. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, apa kata Alkitab tentang hal ini? Ada ayatnya, saudara. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi ketika kita mencari Tuhan, ada kekuatan Allah yang mengalir. Ketika HP itu dicas, dicolokin, itu bahasa Leo, dicolokin, dia ada kekuatan mengalir. Ya, sama ketika kita mencari Tuhan, ada kekuatan Tuhan mengalir. Ayat selanjutnya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Ini ayat
kalau saudara perhatikan baik-baik ya, ada hidden message, ada message tersembunyi. Coba perhatikan baik-baik ya, ada ayat di sini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Apa message? Jadi ada satu waktu Tuhan gak bisa ditemui. Ada sekali waktu nanti Tuhan jauh. Tapi saya nggak bahas itu, ya. Tapi yang saya bahas adalah selama ia berkenan ditemui, ayo bertemu dengan Tuhan, cari Tuhan. Nah ini ayat pokoknya. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Coba sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan yang lain, tapi cari Tuhan. Yang di rumah, dengarkan baik-baik. Cari Tuhan. Sementara saudara belum bisa beribadah di gereja, saudara coba relasi dengan Tuhan dengan baik. Jangan jadi malas, jangan jadi sungkan. Ya, justru harus mencari Tuhan supaya saudara hidup. Bukan cari yang lain, tapi cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Posisi kita harus hidup sama seperti HP tadi. Ya, kalau saudara tidak cas HP-nya, apa yang terjadi? Tinggal 3%, 2%, 1% galau langsung. Gak ketemu tuh colokan, gak ketemu power bank. Mati ya, aduh, mati. Ketika saudara tidak terkonek dengan Tuhan, posisi saudara sama dengan HP. Ya, jadi harus connect sama Tuhan. Ya, sudah mengerti? Katakan amin yang mengerti. Okay. Nah sekarang, how to connect with Father in heaven? Bagaimana kita terkoneksi, terhubung dengan Bapa di surga? Ya. Jawabannya adalah tadi ayat Amos 5 ayat 6a. Cari Tuhan. Seek the Lord and you will live. Nah, tapi bagaimana kita mencari Tuhan? Berdoa, saudara. Aduh, pastor saya nggak bisa berdoa lama-lama. Kenapa nggak bisa doa lama-lama? Saya nggak bisa bangun pagi. Kenapa nggak bisa bangun pagi? Karena tidurnya kemalaman. Betul nggak, saudara? Ya, kecuali yang insomnia, ya nggak bisa tidur. Tapi yang insomnia pun saya arahkan mereka untuk ada beberapa anggota gereja lain, ya yang sharing dia nggak bisa tidur. Saya arahkan untuk ikut doa puasa. Puji Tuhan, saudara. Kualitas tidurnya sekarang bertambah. Seminggu bertambah 1 jam, seminggu bertambah 1 jam. Jadi mulai tadi cuma tidur 1 jam, 2 jam, bisa 4 jam sekarang. Bisa 5 jam. Kalau udah yang tua-tua ya, tapi jangan sampai ya menderita penyakit ini. Itu repot katanya udah nggak bisa tidur tuh. Gelisah. Jam 4 pagi baru tidur. Ya. Tetapi ketika orang itu ikut doa puasa, ada perubahan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu ikut doa puasa setiap hari. Ada perubahan yang Tuhan buat ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, kenapa kita nggak bisa berdoa lama? Karena dulu juga saya seperti itu. Aduh, paling 5 menit, paling 10 menit, habis bahan kata-katanya habis kan. Nah, saudaraku, kita harus pakai pola, namanya 4M. Ini saya dapat dari Daud, dari Raja Daud. Ya, 4M ini, yang pertama ini menyembah. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara mau berdoa saat teduh di pagi hari, saudara pertama menyembah Tuhan dulu. Angkat satu pujian yang saudara hafal, yang saudara bisa lagu tersebut, ya. Misalnya, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Terus saudara ulang-ulang lagu tersebut sampai saudara mendapatkan hadirat Tuhan. Ya, itu udah 5 sampai 10 menit. Saudara. Setelah itu saudara menyembah Tuhan. Bisa 10 menit. Saudara. Ya, yang pertama menyembah Tuhan. Ya. Kemudian bahkan mungkin satu lagu kalau diulang-ulang bisa 5 menit, 10 menit, bisa 15 menit dengan penyembahan. Ya. Kemudian M yang kedua adalah mengucap syukur. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah bangunkan aku dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun juga. Saudara bersyukur atas keluarga saudara. Saudara bersyukur atas setiap makanan yang saudara bisa makan pada hari itu. Saudara bisa bersyukur atas segala hal. Saudara banyak sekali yang saudara bisa mengucap syukur. Ya, atas pekerjaan saudara,
atas kesehatan saudara. Itu tambah lagi 5-10 menit. Bisa 20 menit, 25 menit. Ya. Yang ketiga adalah mohon ampun dosa. Loh kok kita mesti minta ampun dosa sih? Harus. Di dalam konten, dalam isi saat teduh kita minta ampun dosa. Kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Tapi kadang-kadang kan kita dalam tiap-tiap hari, mungkin kata-kata kita nyakitin orang. Mungkin kelakuan kita nyebelin orang. Dosa nggak? Dosa. Tapi bukan hanya itu saja. Mungkin untuk pribadi kita juga kita berbuat dosa. Apa sih batasan dosa? Ayat tambahan di dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan seperti ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Gak usah ditafsirin ini ayat. Ini batasan tentang dosa. Contoh, seperti saya kan agak obesitas, ya, agak gemuk. Ya. Nah, tinggi saya 197. Jadi harusnya berat badan ideal potong 110, katanya gitu. Jadi kurang lebih 85 lah. Ya 87 kilometer 87 kilo meter ya panjangan 87 kilo. Nah, saya masih 110 kemarin lagi pas pandemi. Saya olahraga, saya diet ya dengan keras itu setiap hari harus. Ini udah berkurang 8 kilo. Tadi saya timbang 102 ya, masih berat tapi kan karena saya tinggi ya agak perutnya agak kecil dikit, ya. Tapi karena saya obesitas, kemudian saya makan banyak. Tuhan ampuni. Kemarin saya makan ayam geprek, enak banget sampai 2 porsi. Ya, satu pakai toppingnya cabai hijau, satu toppingnya sambal matah. Wah enak, ya. Tuhan ampuni. Dosa nggak? Kalau kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, saya lagi obesitas, kok makannya banyak? Ya. Dan banyak hal lagi, saudaraku. Itu batasan kita, sehingga kita hidup tuh nanti lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi. Kita nggak usah tanya pendeta, tapi kita tahu, oh ya, kalau kamu tahu melakukan yang baik, kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Ya. Kita ada mau nolong orang, dan kita bisa nolong orang tersebut, tapi kita nggak nolong, dosa nggak? Dosa. Menurut Yakobus dosa. Jadi tiap hari kita mesti mohon ampun dosa, ya, agar hidup kita semakin hari semakin baik. Itu dalam konten isi di dalam saat teduh kita. Yang terakhir adalah yang terakhir meminta. Meminta pun cukup banyak yang kita minta, saudara. Ya, pakai 5 jari. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, ya. Berdoa untuk keluarga kita, untuk saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan untuk musuh kita kalau saudara punya musuh. Doakan supaya mereka semua dalam lindungan Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan butuh dukungan doa saudara-saudaraku. Ya, kalau supaya hamba-hamba Tuhan, Pastor Nathan, supaya diberkati Tuhan dan tidak jatuh dalam dosa. Kami manusia, kami masih hidup dalam darah dan daging, ya. Bisa saja jatuh dalam dosa, makanya butuh dukungan doa. Doa untuk pemerintahan. Ya, di masa COVID ini udah gampang untuk keluar dari permasalahan ini, supaya doa-doa kita ini berpengaruh terhadap negara kita. Ya, doa-doa saudara itu akan didengar oleh Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat akal budi, rasa takut akan Tuhan. Di zaman gini jangan sampai ada yang korupsi lagi. Berdoa untuk orang-orang yang lemah, yang sakit, saudara doakan. Baru terakhir, berdoa untuk diri saudara. Itu udah 1 jam. Ya. Jadi minimal saudara bisa berdoa 1 jam. Dengan pola Daud 4M. Pertama tadi apa? Nyembah, jangan buru-buru berdoa, ya nggak ada gunanya. Kalau saudara udah bangun kesiangan, amin. Nggak ada gunanya saudara berdoa seperti itu. Menyembah Tuhan, mengucap syukur, mohon ampun dosa, kemudian baru meminta. Ya, minimal saudara bisa doa 1 jam dan saudara akan lebih berkualitas lagi kehidupan saudara. Itu yang membuat kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua adalah pray continually. Jadi berdoa dengan
berkesinambungan. Wah, kalau gitu masa saya harus doa dulu terus gimana kerjanya? Enggak, maksudnya ketika saudara pray continually, hati saudara terhubung dengan Tuhan. Hati selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, dalam hal-hal kecil mungkin saudara memilih sesuatu, Tuhan, yang mana nih yang harus saya pilih? Memutuskan sesuatu, mana yang harus saya putuskan? Connect sama Tuhan. Ketika saudara lihat di berita ada gempa bumi dahsyat, terus kemudian ada orang-orang jahat yang tertangkap misalnya. Ada koruptor, ada orang-orang yang berlakukan jahat ketangkap. Saudara jangan ngutukin orang itu, waduh, tuh mestinya jangan di penjara seumur hidup, hukum mati aja. Udah orangnya ketangkap, saudara hakimi lagi, kesian saudaraku. Ya, saudara connect sama Tuhan, Tuhan ampuni orang tersebut. Saudara connect sama Tuhan, Tuhan lindungi kami dari segala mara bahaya dan kejahatan. Ya, jadi terconnect, selalu terconnect. Ya, ada ayat mengatakan gini, terkoneksi itu melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, nggak putus. Ya, Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membentengi kita, tapi melekat sama Tuhan. Ya, oke, itu yang pertama. Bagaimana kita bisa posisi kita hidup seperti HP tadi hidup, terkonek, ya, antara baterai HP dengan HP-nya harus connect, ya. Itu dengan cara kita connected with Father in Heaven. Yang kedua, yang terakhir adalah follow His way, ikuti jalan. Ikuti jalannya agar posisi kita hidup dan kita memperoleh kehidupan dan keberuntungan. Ketika saudara pergi ke satu tempat, di sini ada yang jobnya driver. Leo masih driver. Leo antar saya ke Jakarta Timur, ke Jalan Soekarno-Hatta misalnya gitu ya. Leo bukannya jago, oh dia tahu semua. Sekarang nggak perlu kayak gitu. Cuman butuh aplikasi, betul? Ada aplikasi Google Map, kemudian ada lagi apa? Waze apa Waze sih bacanya? Waze. Waze itu bahasa Jawa. Waze bahasa Jawa, Waze. Waze lah, gitu kan? Waze. Kalau bahasa Sundanya Wase. Pakai Wase lah kita, pakai Wase. Atau Waze ya. Jadi siapapun yang nyetir Wailan sekali waktu ke Semarang misalnya, itu bisa nyampe mau kemana lah? Mau ke, wah ini nih seru. Tinggal masukin alamatnya, ikuti jalannya nyampe. Betul nggak? Betul ya, 95% akurat ya, betul ya. Tapi saya punya pengalaman gini, saya waktu itu ke luar kota bersama Yanto, Yanto nggak hadir, bersama dengan Yanto yang bawa mobil. Kemudian destinasi saya di sini nih. Nah, waktu kita di sini jaraknya 200 meter, tinggal nyampe gitu. Si Waze itu, si Wase itu, dia bilang belok ke kiri. Tapi kita memang nggak tahu kota tersebut, jadi kita ikutin belok ke kiri masuk ke perumahan, wih bagus perumahan, terus belok ke kanan, wih ada pasar yang bagus ya, belok, terus dia keluar, begitu keluar ke jalan yang tadi, 5 menit nyampe ya, ini waktu kita lihat, Konel sebenarnya kita tadi bisa langsung ke sini. Kenapa si Wase itu nunjukin ke sana ya? Mungkin dia udah kerja sama providernya ya, sama Wase sama supaya mungkin ada iklan, supaya kita lihat dulu ketika kita naksir rumah tersebut, lagi jalan beli rumah itu ya, udah masuk iklan ya. Tetapi pada dasarnya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut 95% akurat, kita akan nyampe ya. Nah demikian pula dalam kehidupan kita seluruh. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita akan sampai kepada apa yang dituju. Tetapi seringkali kita tidak mengikuti jalan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seringkali kita pakai jalan kita. Ya, semau gua aja deh. Kita nggak mengikuti jalan Tuhan. Jadi ikuti jalan Tuhan. Ya. Dan kalau saudara udah salah jalan, saudara harus bertobat. Jangan, udahlah udah kepalang basah, nyebur sekalian.
masuk sekalian ke danau, ya itu bisa mati, ya. Tetapi kita harus bertobat. 2 Tawarik 7:14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat. Jadi kalau saudara udah salah jalan, balik dari jalan yang jahat. Ya, jalan jahat itu jalan yang bukan jalan Tuhan. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Ya, kita harus mengikuti jalan. Ucapkan sama-sama. Ikuti jalan Tuhan. 1, 2, 3. Ikuti jalan Tuhan. Follow His way. Ya. Nah, dampaknya apa sih yang terakhir? Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, pertama dampaknya kita nggak binasa. Mazmur 1 ayat 6 mengatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju binasa. Jadi kalau kita nggak ikuti jalan Tuhan, binasa. Ya, itu berbahaya. Tapi kalau kita ikuti jalan Tuhan, kita mendapatkan kemenangan dan kehidupan. Dan sukacita berlimpah-limpah dan nikmat. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, kita ada sukacita. Kita ada nikmat. Banyak orang yang punya harta kekayaan mungkin, gara-gara hasil kerja kerasnya sendiri, atau negatifnya hasil nggak baik gitu, mereka nggak bisa menikmati. Jadi menikmati bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya uang, punya rumah yang banyak, punya mobil yang banyak, enggak. Tetapi karena kita mengikuti jalan Tuhan. Baca ayatnya. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ketika saudara mengikuti jalan Tuhan, istilahnya saudara gak usah makan makanan yang mahal, tetapi cukup nasi hangat, bawang goreng, kecap, kerupuk. Aduh, nikmatnya kayak di surga. Ya, betul? Ada yang senang? Nasi hangat, kerupuk, kecap, sambal, bawang goreng. Aduh, nikmat, lebih nikmat dari burger. Gitu. Karena kita mengikuti jalan Tuhan. Itu salah satu contoh kecil. Kemudian, mewarisi negeri. Orang yang mengikuti jalan Tuhan, itu akan mewarisi negeri. Saudara bayangkan, kalau saudara punya warisan yang luar biasa, ya, saudara akan raih, akan dapatkan itu asal mengikuti jalannya. Betul nggak? Baca ayatnya. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik di dunia. Satu waktu nanti saudara akan mewarisi negeri. Itu dampak ketika kita mengikuti jalan Tuhan. Dan malaikat Tuhan akan menjaga kita. Mazmur 91 ayat 11. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, Tuhan katakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dia akan menjaga kita. Ya, malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kita harus ikuti jalannya. Follow His way. Sama-sama ucapkan, follow His way. Ikuti jalannya. Puji Tuhan. Ya. Dan pastikan posisi saudara hidup, bukan mati. Siapa yang mau hidup, angkat tangannya sekali lagi. Jangan sampai posisi saudara mati, ya. Dengan cara tadi apa? Connected, terkoneksi dengan Bapa di surga. Ya, dengan cara bagaimana kita terkoneksi tadi? Doa. Ya, sekarang nggak ada alasan lagi saudara berdoa 1 menit, 5 menit, enggak. Tetapi saudara berdoa minimal 1 jam dengan pola Daud tadi, menyembah, apalagi tadi mengucap syukur, terus memohon ampun dosa, terus meminta. Minimal saudara bisa doa 1 jam, ya. Kemudian pray continually. Hati saudara melekat sama Tuhan, terus terhubung. Tuhan gimana ya? Waktu kita lagi sehari-hari, kehidupan sehari-hari, Tuhan tolong. Ini connect terus sama Tuhan, sehingga kita akan terus dibawa ke arah yang sangat baik dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi follow His way, ikuti jalannya. Maka saudara akan berada di posisi hidup dan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim properti maju bersama. Saya akan closing statement ya. Seringkali kita alami hidup yang sukar, masa yang sulit,
keadaan yang tidak menyenangkan, situasi yang menghimpit. Ternyata itu semua karena posisi kita salah. Ya. Posisi saudara di posisi mati bukan hidup. Ya, oleh sebab itu saudara mengalami banyak kesulitan. Tapi ketika saudara connected with Father in Heaven, terkoneksi, terhubung dengan Bapa di surga, dan mengikuti jalannya, posisi saudara ada di posisi hidup. Maka dampaknya ada keberuntungan, ada keberhasilan, katakan amin. Ada mujizat, katakan amin. Ada terobosan baru, ada sukacita surga, ada pemulihan, ada kelimpahan atas segala sesuatu. Saudara akan merasakan itu dan akan mendapatkannya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku mendekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati rasa cinta kepadamu yang menarikku mendekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melangkah padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidup selamanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melangkah padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melangkah padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidup segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau segalanya buat kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau telah memberitahukan kepada kami bahwa di mana kami harus memposisikan diri kami. Biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana memiliki kehidupan ini, Tuhan Yesus. Agar di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini pun kami boleh memilih posisi yang benar, Tuhan Yesus. Yang itu juga berguna untuk kami, sehingga kami tetap berada di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang ajaib. Biar Tuhan, yang harus kami lakukan tiap hari adalah kami boleh terus berdoa, connected dengan Tuhan tiap hari, tiap waktu, Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan, biar kami tetap terhubung dengan Tuhan. Dan biar kami tetap mengikuti jalan-Mu, Tuhan, firman-Mu, Tuhan Yesus, yang akan menuntun kami kepada kehidupan. Bukan hanya kehidupan kekal nanti, tetapi kehidupan di dalam dunia ini, di mana Tuhan akan menganugerahkan
kepada kami sukacita, berkat-berkat Tuhan yang selalu baru, keselamatan, perlindungan, Amin. itu menjadi bagian kami ketika kami tetap setia di dalam doa-doa kami dan juga mengikuti Engkau di jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus, biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh terus mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan buat kehidupan kami, sehingga kami boleh menghargai kehidupan ini. Tuhan Yesus, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan pimpin acara perjamuan ini, sucikan setiap hari kami Tuhan Yesus, agar kami berlayak untuk menerima perjamuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan perjamuan kudus. Saya undang para imam pelayanan kudus untuk tampil membuka. Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah. Segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit sudah disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ya, saudara yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, saudara bisa konsentrasi dulu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita siapkan roti di tangan kanan, kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterai oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, kita angkat tinggi-tinggi. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur buat tubuh dan darah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Haleluya Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati akan hari kematian-Mu Ya Bapa. Yesus. Darah-Mu tercurah ya Tuhan Yesus untuk kami Bapa, Amin. untuk menebus dosa-dosa kami yang penuh dengan Haleluya. merah kerinci Tuhan. Engkau bahkan menjadi putih sebagaikan salju Ya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau layakkan kami ya Bapa untuk memakan tubuh dan darah-Mu ya Bapa, Haleluya. untuk menyatu di dalam kehidupan kami Amin, Bapa. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami Bapa, yang selama ini kami banyak berdosa dan menyakiti hati-Mu Bapa. Yesus. Ampunilah kami Bapa. Oh Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Ya, yang telah Yesus. menyatu di dalam kehidupan kami, boleh senantiasa mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu Bapa, untuk memberikan kami ya Tuhan Ya Yesus Tuhan. hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan kedepannya kami boleh ya Tuhan Yesus lebih dekat lagi dengan-Mu Bapa, Amin Tuhan. karena tubuh dan darah-Mu telah menyatu di Haleluya. dalam kehidupan kami. Benar Tuhan. Kami boleh mendekat dengan-Mu Bapa, koneksi kami dengan-Mu begitu dekat ya Tuhan Yesus, sehingga kami ya Tuhan Yesus tidak menjadi orang yang terhilang Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kasih Tuhan. atas pengorbanan-Mu, atas perjamuan kudus-Mu Ya pada Yesus. pagi hari ini Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau layakkan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami Amin. mengucap syukur Tuhan. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada hari ini. Semua dosa sudah diampuni. Amin. Sakit penyakit sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Sudah disembuhkan. Dan pemulihan atas segala sesuatu lewat perjamuan kudus ini akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu. Haleluya. Sudah siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu. Dan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan tubuh dan darah, bersekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.